Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra dengan NIM 2202046000027, kelas 02 D4 Teknik Elektro. Video ini saya buat bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah saya dengan dosen pengampu Ibu Elvira Makmur, SPD, MPD. Di sini saya akan membahas prinsip kerja komponen elektronika analog. Prinsip kerja komponen elektronika analog yang akan saya bahas yaitu komponen pasif, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Dan untuk komponen aktifnya yaitu dioda, transistor, IC, dan saklar. Ya, untuk komponen pasifnya yaitu resistor. Pengertiannya, resistor adalah sebuah komponen elektronik yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik yang paling sering didapatkan dalam rangkaian elektronika. Di setiap peralatan elektronika menggunakannya, pada dasarnya resistor menjadi komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi sebagai pembatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama resistor tetap, yang kedua resistor variabel, yang ketiga resistor NTC dan PTC, dan yang keempat resistor LDR. Untuk prinsip kerjanya sendiri, prinsip dan cara kerja resistor ini cukup sederhana. Komponen ini menghambat aliran arus listrik yang masuk dari ujung kutub satu yang mengalir menuju ujung kutub resistor lainnya. Besar hambatan ini diberikan resistor berbeda-beda sesuai dengan nilai resistansi yang ada padanya. Karena dihambat, maka setelah melewati resistor, arus yang mengalir ke komponen elektronika lalu di dalam satu rangkaian tersebut menjadi lebih kecil. Karena itu, penggunaan resistor bisa menjaga komponen-komponen elektronik yang lain dalam sebuah rangkaian terjaga dari arus langsung, sehingga menjadi lebih tahan lama. Selain itu, resistor juga bisa dipakai untuk pembagi arus, pembagi tegangan, atau penurun arus. Yang kedua, komponen pasif, yaitu kapasitor. Untuk pengertiannya, kapasitor adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Sebagai akibatnya, kapasitor merupakan suatu penampang di mana muatan dapat disimpan dan kemudian dilepaskan secara perlahan. Aplikasi-aplikasinya yang umum meliputi kapasitor penampung dan kapasitor penghalus. Pencampuran sinyal-sinyal AC di antara tahapan-tahapan amplifier dan pemisah sinyal dalam catu daya. Untuk prinsip kerjanya, kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasinya adalah farad. Komponen-komponen yang termasuk dalam keluarga kapasitor tersebut diantaranya adalah kapasitor nilai tetap, dalam kurung keramik, kertas, mika, tatalum, dan elektrolit. Kapasitor yang nilainya dapat diatur kapasitasinya adalah Parco dan Timer. Yang ketiga, komponen pasif, yaitu induktor. Untuk prinsip kerjanya, induktor pada dasarnya bekerja menurut hukum Faraday, di mana pada saat induktor diberi arus yang melewati kawat lilitan, maka akan timbul medan magnet di sekitar induktor tersebut. Sehingga secara tidak langsung, induktor bisa mengubah arus listrik yang diterima dengan tidak mengubah tegangannya, menjadi bentuk medan magnet yang disebut juga induktansi. Selanjutnya kita masuk ke komponen aktif. Yang pertama yaitu dioda. Untuk prinsip kerja dioda adalah sebuah komponen aktif yang sering dipakai untuk penyiaran arus DC dan arus AC. Pada saat dioda dijadikan sebagai penyiar komponen pada AC menjadi DC, maka fungsi yang aktif pada dioda adalah ketika dialiri ke sinyal AC. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa dioda sebagai rangkaian komponen yang aktif. Selain digunakan untuk penyiar aliran arus listrik,
Dioda juga memiliki banyak fungsi tergantung dari jenis dioda yang digunakannya. Komponen aktif yang kedua yaitu transistor. Untuk prinsip kerjanya, yaitu sebuah komponen aktif yang sangat banyak dipakai dan digunakan pada sebuah rangkaian elektronika. Komponen transistor ini biasanya terdapat di rangkaian radio, rangkaian power supply, rangkaian amplifier, dan rangkaian lainnya. Komponen transistor ini dikatakan sebagai komponen aktif karena transistor harus dialiri oleh tegangan dan arus listrik tertentu pada ketiga komponen elektronikanya, dan menjadikan transistor menjadi komponen yang aktif. Yang ketiga komponen aktif yaitu IC atau dalam kurung integrated circuit. Untuk prinsip kerjanya, cara kerja IC secara umum pada prinsipnya adalah sama seperti komponen elektronik lainnya, yaitu menerima masukan berupa logika dan mengeluarkan berupa sinyal keluaran logika. Sel logika biasanya diimplementasikan secara elektronik menggunakan dioda atau transistor. Akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik dalam kurung relay. Tiap-tiap sel logika mempunyai beberapa jumlah masukan, biasanya berjumlah 2 hingga 10 masukan. Sel-sel logika juga mempunyai keluaran yang berjumlah 1 atau 2, tergantung dari jenis dan fungsinya. Dan yang terakhir, komponen aktif yaitu saklar. Pada prinsip kerjanya yaitu, pada dasarnya sebuah saklar sederhana terdiri dari 2 bilah konduktor, biasanya adalah logam, yang terhubung ke rangkaian eksternal. Saat kedua bilah konduktor tersebut terhubung, maka akan terjadi hubungan arus listrik dalam rangkaian. Saklar yang paling sering ditemukan adalah saklar yang dioperasikan oleh tangan manusia dengan 1 atau lebih pasang kontak listrik. Setiap pasang kontak umumnya terdiri dari 2 keadaan atau disebut dengan state. Kedua keadaan tersebut diantaranya adalah keadaan close atau tutup dan keadaan open atau buka. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.